Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abdul Razak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang korelasi kontingensi. Korelasi kontingensi. Sebelum saya sebutkan makna korelasi kontingensi itu, lebih dulu saya tunjukkan data yang mesti diolah dengan korelasi kontingensi. Umpama hasil satu pengamatan terhadap 100 orang siswa, ya, hasil pengamatan terhadap 100 orang siswa memperlihatkan semacam ini, ya. Siswa itu perempuannya dan laki-laki, ya, male laki-laki, female perempuan, ada 60 laki-laki dan 40 perempuan yang teramati. Apa yang diamati adalah kesenangan mereka terhadap penulisan teks, ya. Mereka ditanya di antara 3 jenis teks ini, saya singkat dengan teks A, teks B, dan teks C. Ya, teks A itu adalah teks eksposisi, teks B adalah teks cerita cerpen faktual, sedangkan teks C adalah teks eksplanasi. Nah, ketika dikumpulkan informasi itu, ternyata seperti ini, ya. Dari mereka yang 100 itu suka memilih teks A sebanyak 40 orang, terbagi dari 15 laki-laki, 25 perempuan. Sedangkan teks B 40 orang juga yang menyenangi teks B, terbagi dari 30 laki-laki dan 10 perempuan. Sedangkan teks C hanya menyenangi teks C itu hanya 20 student, ya, who like, ya, teks C, ya, writing teks C. Consider is 15 male and 5 females. Jadi dari 20 itu ternyata 15 laki-laki, 5 perempuan, ya. 20 itu dari 100. Nah, pertanyaannya, kalau data macam ini, apa yang dapat diolah melalui prosedur statistik kalau data seperti ini? Nah, data seperti ini dapat diolah menggunakan prosedur korelasi kontingensi. Nah, korelasi kontingensi itu, ya, namanya korelasi adalah minimum satu variabel dihubungkan dengan variabel lainnya. Nah, ini variabel kesenangan siswa, kesenangan memilih teks, ya, oleh siswa. Sedangkan yang ini adalah variabel gender siswa itu, ya. Jadi terhadap kesukaan mereka untuk memilih satu di antara 3 jenis teks yang ditawarkan. Nah, jadi sekali lagi, ini satu variabel, ini satu lagi variabel. Variabel ini berkategori variabel nominal, ya, variabel nominal. Secara nominal, teks A, teks B, teks C itu setara, ya, tidak merupakan peringkat, ya. Dalam konteks gender, dalam konteks riset ini, ya, dalam konteks statistik itu dinyatakan setara juga, ya, laki-laki perempuan setara, ya, gitu. Nah, sekarang data seperti ini, ya, data yang menghasilkan jumlah
ya. Ini data hasil menghitung namanya ya, data hasil menghitung. Ini dapat dicari dengan korelasi, namanya korelasi kontingensi. Nanti rumus yang disebutkan ya, korelasi kontingensi itu R adalah akar C kuadrat dibagi N tambah C kuadrat. Nah, untuk itu saya akan tunjukkan how to compute korelasi menggunakan rumus kontingensi. Baik, saya sudah siapkan sebenarnya jawabannya, tapi sesegera akan saya hapus ya jawaban. Nah, saya hapus angka ini saya hapus ya. Oke. Itu dia. Sama ini juga ya, ini pun dihapus. Oke, jadi proses pertama adalah membuat tabel persiapan. Inilah tabel persiapannya terhadap data ini. Ya, ini anggap saja tidak ada ya. Anggap tidak ada. Dibuat, inilah tag ya, disusun A, B, C, inilah dari sini tadi ya. Sedangkan yang ini gendernya male and female ya, dari ini tadi dibuat ya, semacam ini tabelnya. Tidak sulit ya, tidak sulit. Nah, sekarang proses kedua adalah memindahkan data ini ya, memindahkan data yang ada ini. Tadi saya belum jelaskan, FO itu adalah frekuensi observasi ya. FO adalah frekuensi observasi, sedangkan FE adalah frekuensi ekspektasi. Maksudnya observasi nanti adalah kondisi di lapangan ya, saat penelitian dilakukan, itulah adanya itu ya, itulah adanya. Misalnya macam ini, teks A yang laki-laki yang menyenangi teks A itu, ini dia 15 orang, ini dia ya. Ya, saya pindahkan saja itu 15 orang itu 15. Oke. 15 orang, kondisi nyata di lapangan dari 100 orang yang menyenangi tag A bagi 60 siswa ya. Dalam 60 siswa laki-laki itu 15 orang yang menyenangi tag A, itu dia ya. Nah, saya pindahlah kemari. Ini ya, ini frekuensi observasi, ini data observasi ini ya, data observasi. Saya blok dengan kuning itu ya. Inilah data observasi ya, jumlahnya atau salah jumlah saya kosongkan, saya putihkan saja gitu. Nah, ini saya pindahkan kemari, sedangkan yang B itu tentu di sini yang B itu ya, B adalah yang 20. Saya mau pindah yang B itu ini dia 30 berarti ya. Saya ambil saja dari sini 30. Tuh. C yang mana C? Ya, ini C ya, yang 15. Laki-laki yang C. Nah, ini ya. Dah, saya dah pindahkan. Inilah yang ini sudah dipindahkan kemari. Sekarang yang ini lagi, yang female. Pindahkan juga A masuk ke female. Ini dia. Sedangkan yang B ini, yang C ini. Oke. Tambahkan 100 dia. Kalau tak 100 salah ya, karena data yang ada ini 100. Inilah ditambahkan jadi 100. Siap sudah proses menginput data data hasil observasi yang disingkat dengan
frekuensi observasi. Langkah berikut menentukan FE, ya, frekuensi ekspektasi. FE itu adalah, ya, sigma baris dikali sigma kolom dibagi N. Sigma jumlah, ya. Ini jumlah sum, ya. Ini juga jumlah, ya. Jumlah, saya buat sum lah semuanya. Sum, ya. Sum itu jumlah. Oke. Nah, jadi rumus ini cakap. Ini saya kutip dari buku statistik, tulisan siapa ini, ya, Guilford, ya. Guilford, ada juga tulisan Rothstein, ya, buku lama. Nah, FE adalah sigma baris kali sigma kolom bagi N. Mana itu sigma baris? Ini sigma baris, ya, jumlah barisnya ini. Ini boleh dibuat dengan lambang sigma sebenarnya. Ini sigma baris, ini ada 2 sigma baris, ya, karena kolom ini 2 kali 3 tabel ini, ya. Sedangkan sigma kolom ada 3. Ini dia 1, 2, 3. Nah, sekarang 15 ini, ya. Yang 15 ini sigma barisnya berapa? Ini dia, ya. Sigma baris ini saya kasih warna lah, gitu, macam ini, ya. Nih, sigma baris yang ini berapa? Ini dia 60 dan 40. Jadi 60 kali 40 dibagi N-nya 100. Karena saya mengerjakan di Excel, langsung sajalah saya menggunakan fasilitas Excel, ya. Kurung, ya. Ini dia 60 sigma baris, ya, dikali dengan sigma kolom, ini dia 40, itu, ya, dibagi 100. Ini bagi 100, mana 100 ini dia. Enter. Dapatlah 24. Kalau dia harus berkoma, ya berkoma, ya. Itu makanya saya sediakan desimal di situ, ya. Saya sediakan desimal. Nah, ini sudah terhitung, biar aja lah, ya. Nah, yang ini saya jelaskanlah mengapa dia 338. Ya, nanti saja satu-satu. Yang ini adalah 30. Mana 30? Ini dia 30. 30 itu sigma barisnya 60, sigma kolomnya juga 40, sama seperti tadi, ya. Dia mestinya hasilnya juga seperti itu, ya, tapi saya cari juga lah. Ini 30 ini sigma kolomnya, kemudian ini sigma barisnya, kemudian dibagi N, ini N-nya. Enter. 24 juga dapatnya. Berikut yang 15 ini, 15 ini dia sigma barisnya 60, ya. Tentu 60 kali sigma barisnya, sigma kolomnya 20, ya. Ini dia 20. Oke. Bagi 100, ini 100 N-nya. Enter. Oke. 12, ya. Kemudian berikut 25, ya. 25 itu ini. Jadi ini 40, 16 berarti dapatnya, ya. Tapi saya sukalah menggunakan menghitung lagi dengan Excel ini, ya. Pasti 12 dia, 16 dia, ya. Ya, 4 kali 4 16, ya. Nah, berikut yang 10, ini dia 10 itu 4 dan 4 sama juga, ya. Sama juga. 10 itu barisnya 40, ya. Kolomnya 40 juga, ya. N-nya tetap semuanya 100. Oke. Terakhir yang 5, ini dia 5 ini sigma barisnya 40, ya. Ini dia 40, sigma kolomnya 20, ini, ya. Deraja bagi 100.
siap menghitung ekspektasinya. Apa makna ini? Ya, maknanya semestinya itu ya, semestinya laki-laki memilih A itu 24 semestinya ya. Mestinya laki-laki itu memilih B itu 24 juga, bukan 30. Nah, itu. C, laki-laki yang C itu memilih C mestinya 12, bukan 15, dan seterusnya. Itu maknanya. Nah, sekarang dicarilah harga C kuadrat. C kuadrat ini rumusnya ya. Ini rumusnya, ini saya letakkan di sini, tapi saya tak dapat meletak di sini C kuadrat sigmanya. Ini sigma ya. Ini karena ini banyak, ini tanda jumlah sebenarnya di sini, tapi saya tak dapat membuatnya sekarang. Nah, dicarilah ini ya, cari tuh ya. Itu rumusnya. Klik ini rumusnya. D, ini dia D. D9 kurang E9, ini dia kan, FO kurang FE tutup kurung ya, dikali lagi dengan dirinya sendiri ya, dikali lagi semacam itu, dibagi dengan FE itu nih, maka dapatlah 3,38. Nah, tarik ya, tarik, dapatlah akhirnya 14 totalnya ya, 14. Inilah yang disebut dengan C kuadrat ya, C kuadrat. Ini dia yang ini ya. Nah, inilah harga C kuadrat. Nah, sekarang harus dihitung korelasi kontingensinya. Ini dia rumusnya ya. Ini korelasi kontingensi, rumusnya akar ya, C kuadrat dibagi N tambah C kuadrat ya. Akar ya, C kuadrat ditambah C kuadrat dibagi N tambah C kuadrat. Artinya dapat saya hitung ini ya. Ini dia ya, boleh lagi lah diulang sini ya. Bisa saya ulang di sini. Itu dia, ini tadi rumusnya. Ini dia 15 ya. Oke, saya ulang di sini ya, menggunakan fasilitas Excel. Akar itu SQRT ya, square root itu ya, singkatan dari square root. Ini diberi dua kurung pembuka, ambil C kuadratnya. Ini kan C kuadrat diminta, inilah C kuadratnya ya. Tuh, apalagi perintahnya ya, dibagi ya, dibagi itu. Dibagi dengan berapa? Nah, saya buka kurung di sini situ ya. Bagi dengan N tambah X tambah C kuadrat. N itu kan 100, bolehlah diambil yang mana saja, sini pun boleh, ini pun boleh, serah aja. Ditambah C kuadrat lagi. Ini dia C kuadrat itu ya, tutup kurung 2 kali. Bentar ya. Nah, ini 4 dia, sini 4 35 ya. Tadi karena dia 1 desimal, dia dibulatkan ke atas menjadi 4 ya. Ada dia 1 desimal, 2 desimal, jadi 3,5 ya. Kalau dibuka lagi berapa? 3,51. Inilah harga R 3,51 ya. Apa makna R 3,51 itu? Ini kalau ikut para ahli statistik, bahwa 3,1 itu tergolong korelasi yang rendah ya. Korelasi itu rendah, dia bukan tinggi ya, rendah. Jadi kalau saya ikut yang ditulis oleh Guilford ya, bahwa rendah itu rentangnya 0,21 sampai 0,40, sangat rendah di bawahnya lagi ya. Sedangkan yang keduanya itu adalah
71 sampai 90 itu sangat tinggi. Kalau sedang itu 540 sampai 70, dan yang terakhir adalah sangat tinggi 91 sampai kalau Philpott cakap 91 sampai di bawah 100, ya artinya 99,99. Tapi pandangan lain menyatakan ada lagi bahwa satu itu sempurna, ya, satu sempurna. Satu itu kalau belajar kita di SMP dulu, apa namanya, ya, belajar himpunan, ya, himpunan A sama dengan himpunan B, itu berarti A tambah B sama dengan A, atau A tambah B sama dengan B. Jadi ini secara kasat mata dia rendah hubungannya. Apa maksudnya? Sangat rendah hubungannya kesenangan siswa ini memilih pembelajaran menulis teks dari segi jenis teks, ya, per jenis kelamin ini tadi, ya, ya, bentuk teks, jenis teks per gender. Jadi jenis teks per gender menurut data ini berkorelasi rendah, ya, berkorelasi rendah. Nah, cuma walaupun dia rendah, ini signifikan tidak, ya, signifikan itu kebermaknaan, ya. Nah, untuk itu nanti saya akan, mudah-mudahan di video berikutnya akan saya jelaskan apa itu signifikan. Dalam kesempatan ini saya cuma menjelaskan ini saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, ya, bagi siapa saja yang menekuni statistik atau sedang dalam bahasa lain sedang belajar statistik bagi mahasiswa misalnya. Ini satu di antara cara mencari, satu di antara prosedur statistik. Ini tergolong statistik inferensial, tapi dia non parametrik, ya, non parametrik. Ini, ya, mudah-mudahan sekali lagi video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.